Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih? Apa iya pikiran kita itu benar-benar bisa punya efek ke kesehatan fisik? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sains di balik hubungan yang luar biasa banget antara optimisme dan kemampuan tubuh kita buat menyembuhkan dirinya sendiri. Yuk kita mulai. Ini nih, pertanyaan utamanya kan, apakah ini cuma sekedar sugesti atau pemikiran positif yang nggak ada dasarnya? Atau jangan-jangan memang ada mekanisme biologis yang beneran bekerja di belakang layar? Ternyata jawabannya jauh lebih keren dari yang kita bayangin. Ayo kita selidiki buktinya. Coba kita mulai dari sebuah cerita nyata yang, luar biasa banget. Jadi ada seorang wanita penderita kanker payudara yang selain menjalani perawatan medis, dia juga disarankan untuk terus-menerus memvisualisasikan kesembuhannya. Hasilnya? Mengejutkan. Cerita ini walaupun mungkin kedengarannya ekstrim, jadi titik awal yang pas banget buat kita ngerti gimana pikiran bisa jadi sekutu yang kuat dalam proses penyembuhan. Oke, terus gimana ceritanya sebuah pikiran bisa memicu perubahan fisik di tubuh kita? Semuanya itu berawal dari pusat komando kita, yaitu otak. Satu pikiran aja, itu bisa loh memicu serangkaian reaksi kimia yang nyata di seluruh tubuh. Coba kita lihat gimana prosesnya, langkah demi langkah. Jadi, titik mulanya itu ada di dalam otak kita. Waktu kita mikir positif, ada bagian otak namanya korteks prefrontal. Ini tugasnya buat ngatur rencana dan emosi positif yang jadi lebih aktif. Ini bukan sekedar perasaan yang abstrak ya, tapi ini adalah aktivitas listrik dan kimia yang beneran bisa diukur di dalam otak kita. Nah, aktivitas otak tadi itu kemudian ngelepasin para pembawa pesan kimiawi yang disebut neurotransmitter. Gampangnya, anggap aja mereka ini kayak kurir super cepet yang bawa instruksi dari otak, terus disebarin dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya, ke seluruh penjuru tubuh. Dan ini dia nih, tim andalannya. Pikiran positif itu memicu pelepasan serotonin yang bikin mood kita stabil, dopamin yang bikin kita termotivasi, dan endorfin yang merupakan pereda nyeri alami dari tubuh kita sendiri. Kombinasi ketiganya ini menciptakan semacam koktail biokimia yang bikin kita merasa lebih baik dan bikin kondisi tubuh jadi lebih optimal. Pesan-pesan kimiawi ini nggak berhenti di otak aja loh. Mereka berjalan lebih jauh lagi lewat sistem hormon kita. Nah, disinilah pertarungan sesungguhnya terjadi antara hormon yang mendukung penyembuhan dan hormon yang justru menghambatnya. Disinilah letak jembatan antara pikiran dan tubuh kita. Sistem saraf, tempat pikiran kita berasal, itu terhubung langsung dengan sistem endokrin yang mengatur hormon. Jembatan inilah yang menerjemahkan sebuah pikiran jadi sinyal kimiawi yang nyata dan kuat banget efeknya. Ini dia pertarungan utamanya. Di satu sisi ada kortisol, si hormon stres yang keluar waktu kita mikir negatif. Tugasnya itu menekan sistem imun. Di sisi lain ada oksitosin, pahlawan kita, yang dilepaskan pas kita merasa tenang dan positif. Oksitosin ini, yang sering disebut hormon cinta, secara aktif mendorong proses penyembuhan di dalam tubuh kita. Jadi, apa efek dari pertarungan hormon tadi? Target utamanya adalah sistem kekebalan tubuh kita, pasukan pertahanan internal kita. Yuk kita lihat gimana pikiran kita bisa bertindak sebagai komandan yang bisa memperkuat atau justru memperlemah pasukan ini. Inilah tentara kita, sistem kekebalan tubuh. Mulai dari sel-sel yang melawan kuman sampai respons peradangan, kekuatan pasukan ini sangat dipengaruhi sama sinyal dari otak. Kondisi mental kita itu ibarat komandannya yang bisa bikin pasukan ini lebih waspada dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini dia kuncinya. Waktu tubuh kita kadar kortisolnya rendah dan oksitosinnya tinggi, sel-sel imun kita, para prajurit di garis depan, itu secara harfiah fungsinya jadi lebih baik. Mereka jadi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih efisien dalam melawan penyakit dan memperbaiki kerusakan. Oke, kita udah ngikutin jejaknya nih. Dari pikiran di otak, terus ke hormon di dalam darah, sampai ke sel-sel imun. Sekarang, ayo kita lihat hasil akhirnya, bukti fisik yang nyata dari kekuatan pikiran ini. Jadi, ini dia nih keseluruhan jalur penyembuhannya kalau kita rangkum dalam satu alur. Pikiran positif memicu keluarnya oksitosin. Oksitosin memperkuat sistem imun. Hasil akhirnya, proses penyembuhan fisik, misalnya pemulihan luka, jadi lebih cepat. Ini bukan kebetulan ya, tapi ini adalah rantai sebab akibat biologis yang sangat bisa dijelaskan. Jadi, paling nggak ada dua manfaat fisik utama yang jelas banget. Pertama, penyembuhan luka yang lebih cepat. Karena sistem imunnya lebih kuat, tubuh kita bisa memperbaiki jaringan yang rusak dengan lebih efisien. Manfaat kedua, persepsi rasa sakit jadi berkurang. Ingat endorfin yang kita bahas tadi? Hormon ini bertindak sebagai pereda nyeri alami, bantu kita merasa lebih nyaman selama proses pemulihan.
Kalau kita balik lagi ke cerita wanita di awal tadi, sekarang kita jadi paham kalau itu bukan sihir, itu adalah sains. Lebih spesifiknya lagi, ini adalah bidang ilmu neuroendokrinologi, studi tentang bagaimana otak lewat hormon mempengaruhi kesehatan fisik kita. Pikiran kita itu bukan cuma penonton, tapi partisipan aktif dalam sistem ini. Pengetahuan ini kan keren banget ya, seakan-akan ngasih kita kekuatan. Kalau pikiran kita punya kemampuan untuk memengaruhi biokimia penyembuhan di dalam tubuh, maka pertanyaannya bukan lagi apakah itu mungkin, tapi pikiran seperti apa yang akan Anda pilih untuk mendukung kesehatan Anda hari ini. Terima kasih sudah menyimak.